Halo Sobat Nilai Tanah, selamat datang di channel YouTube Jago Nilai Tanah. Pembuatan peta zona nilai tanah merupakan gambaran nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya. Nilai tanah tersebut batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata, sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya. Pemetaannya berdasarkan analisis petugas dengan metode penilaian massal, perbandingan harga pasar, dan biaya. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi zona nilai tanah. Harapannya agar sobat nilai tanah lebih paham gimana tahapan pembuatan peta zona nilai tanah. Yuk tonton video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba belajar secara praktik mengenai pembuatan peta ZNT pada tahap pengolahan data spasialnya. Seperti yang kita ketahui, pembuatan peta ZNT dilakukan di wilayah yang memang belum sama sekali memiliki peta ZNT. Selain itu, pembuatan peta ZNT juga dilakukan terhadap wilayah yang peta ZNT-nya sudah berumur 5 tahun, sehingga perlu untuk dilakukan pembuatan ulang. Pengolahan data spasial ZNT menggunakan aplikasi pengolah pemetaan. Bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi pemetaan di PC atau laptopnya, bisa menginstal terlebih dahulu. Disarankan PC atau laptop yang akan digunakan memiliki spek minimal RAM 8GB dan Core i5 untuk penggunaan yang lebih optimal. Selain menginstal software aplikasi pemetaan, teman-teman juga harus menginstal plugin ZNT untuk pengolahan data ZNT-nya. Setelah menginstal plugin ZNT, akan muncul toolbar di bagian atas seperti yang ditunjukkan oleh kursor. Pertama ada kolom yang bernama buat zona awal, buat titik sampel, hitung ZNT, analisa ZNT, updating ZNT, label, dan terakhir kolom cetak. Perlu juga dipastikan untuk toolbar editor sudah muncul pada bagian atas seperti yang ditunjukkan oleh kursor, dan pastikan sudah ada toolcut polygon tool untuk keperluan edit data spasial yang akan kita lakukan nantinya. Oke, setelah semua tool sudah muncul dan siap digunakan, akan kita mulai tahapan pengolahan data pembuatan ZNT-nya. Pertama-tama kita lakukan pembuatan zona awalnya, klik kolom buat zona awal, kemudian pilih buat layer zona awal, dan akan muncul pop-up pengisian koordinat sistem. Pilih koordinat sistem sesuai dengan wilayah masing-masing ZNT yang akan dikerjakan. Untuk pelatihan pada video ini kita menggunakan zona TM349.1 karena data yang akan diolah berada pada zona tersebut. Kemudian klik OK, tunggu sampai proses selesai. Kemudian akan muncul zona layer yang merupakan layer untuk pembuatan zona awalnya. Delineasi zona awal dapat dilakukan dengan media peta dasar seperti citra satelit. Untuk menampilkannya, kita klik Add Data, kemudian teman-teman dapat membuka folder 1 titik latihan ZNT di folder geospasial. Folder geospasial ini otomatis tersimpan ketika teman-teman berhasil menginstal plugin ZNT sebelumnya. Kemudian, untuk menampilkan citranya, kita klik folder file image dan pilih file latihan.ecw. Setelah di-add, klik kanan pada layer ECW-nya, kemudian pilih Zoom to Layer. Pada layer, akan muncul cuplikan atau potongan citra satelit suatu lokasi yang akan dibuat peta ZNT. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam pembuatan zona awal, kita melakukan delineasi di atas citra satelit terhadap wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. Secara garis besar, kita dapat membaginya ke dalam dua zona, yaitu zona pertanian dan non-pertanian. Untuk memulai delineasinya, kita lakukan start editing terlebih dahulu pada kolom editor. Kemudian klik zona layernya. Sebelum itu, sebaiknya kita lakukan digitasi terlebih dahulu satu cakupan penuh potongan citra satelit seperti yang ditunjukkan pada layar. Tujuannya untuk mengantisipasi munculnya potensi overlap dan gap pada zona-zona yang akan dibuat nantinya. Kemudian, untuk pewarnaan cukup diholowkan saja untuk memudahkan proses delineasi. Jangan lupa untuk lakukan save edit agar hasil editan yang sudah dilakukan telah tersimpan. Setelah itu, tibalah saatnya kita melakukan delineasi zonanya.
Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan zona awal, kita perlu melakukan buffer terhadap jalan, karena dapat diprediksi bahwa nilai tanah pada zona buffer tersebut akan sangat berbeda signifikan dengan zona-zona di belakangnya. Untuk buffernya, dilakukan dalam jarak 1 bidang kanan kiri jalan. Apabila terdapat data persil bidang tanah, maka dilakukan delineasi sesuai dengan batas-batas persil bidang tanahnya. Jika tidak ada, maka delineasi sesuai dengan kenampakan pada citra satelit. Untuk melakukan delineasinya, jangan lupa menggunakan fitur Cut Polygon Tool. Kita akan memulai dengan melakukan digitasi di wilayah non-pertanian terlebih dahulu. Karena pada pelatihan ini saya menggunakan citra satelit sebagai dasar untuk melakukan delineasinya, maka lakukan delineasinya berdasarkan kenampakan pada citra satelit. Seperti yang tampak pada layar, lakukan buffer dengan berjarak 1 bidang rumah di sebelah kanan jalan. Kita lihat, lakukan digitasi sesuai dengan kenampakan pada citra. Ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan teman-teman ya. Jadi intinya itu kalau ada data persil bidang tanah di lokasi teman-teman bikin ZNT, pastikan lakukan delineasi sesuai dengan bentuk bidang tanahnya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan citra satelit, lalu lakukan delineasi sesuai kenampakan yang muncul. Oke, ini 1 bidang sudah jadi. Selanjutnya kita akan melakukan delineasi di bidang yang seberangnya, yang di seberang jalan. Sama seperti tadi, jangan lupa lakukan buffer sepanjang 1 bidang rumah pada kanan kiri jalan. Seperti yang terlihat pada layar, kita lakukan delineasinya. Jangan lupa memotong dengan bidangnya ya agar bisa selesai. Lalu tampillah 2 zona seperti pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan digitasi zona di wilayah pertanian, di mana pada citra yang digunakan ini kenampakannya kita lihat berupa persawahan ya teman-teman ya. Bisa lihat, contohnya saya akan melakukan digitasi di sini. Kita lihat itu nampak seperti sawah ya. Oke, lakukan digitasi sesuai dengan kenampakan pada citra. Nah, teman-teman kalau misalnya ada data persil bidang tanah, lakukan delineasinya sesuai dengan bentuk bidang persilnya ya. Dan karena pada pelatihan ini kita menggunakan citra, jadinya delineasinya kita sesuaikan dengan kenampakan yang ada pada citra. Contohnya pada ini saya sedang melakukan digitasi di area persawahan. Nantinya dia akan masuk sebagai zona non pertanian. Untuk digitasinya jangan lupa menggunakan fitur Cut Polygon Tool ya teman-teman ya. Karena untuk mengantisipasi munculnya overlap atau gap pada masing-masing zonanya. Oke, 1 zona pertanian sudah jadi. Kemudian ini saya akan melakukan digitasi pada zona non pertanian kembali. Nah, perlu diperhatikan selalu membuat buffer ya, 1 bidang di kanan kiri jalan.
Sini sudah jadi tambah satu zona non pertanian. Setelah selesai melakukan digitalisasi, kita cek kolom data atributnya dengan cara klik kanan pada zona layer, pilih open attribute table. Kemudian di situ dapat lihat akan muncul kolom count, min, max, stdef, dan pstdef yang nantinya akan jadi data dari pembuatan ZNT ini. Selain itu, kita juga dapat mengubah batas zona yang telah kita buat sebelumnya. Ketika telah dilakukan survei lapangan, potensi perubahan batas zona itu dapat terjadi karena penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, atau bisa juga karena analisa persebaran nilai tiap sampel. Contohnya, kita akan memisahkan suatu zona yang tadinya 1 menjadi 2. Kita dapat menggunakan fitur cut polygon tool dan kita tentukan batas pemisahnya. Seperti lihat pada gambar itu ya, contohnya seperti itu. Terpisah 2 zona jadinya. Yang tadinya 1, kemudian kita digit kembali, dipisah menjadi 2. Seperti pada gambar ya. Teman-teman bisa lihat. Mungkin saja dari pemukiman ini dia harusnya berbeda zona ya, karena mungkin nilai sampelnya berbeda. Selain itu, kita juga bisa menggabungkan 2 zona ini menjadi 1 zona. Caranya dengan klik tab buat zona awal, kemudian pilih yang akan di merge. Nah, teman-teman bisa lihat yang tadinya kita ubah dari jadi 2, kemudian kita gabungan lagi dengan fitur merge, dia jadi 1. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, kita telah menyelesaikan praktek pada tahapan membuat zona awal. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap input data titik-titik sampel hasil survei lapangan, di mana pada salah satu isian data Excel yang sudah dibuat sebelumnya, ada data titik koordinat lokasi suatu sampel yang menggunakan sistem proyeksi TM3. Sebelum itu, kita akan coba input terlebih dahulu data zona awal yang telah kita buat sebelumnya. Pilih kolom buat zona awal, masukkan data dasar. Pada bagian layer zona, kita masukkan file SHP zona awal yang telah dibuat sebelumnya. Pada latihan kali ini datanya disimpan di folder geospasial, pilih folder latihan ZNT, pilih folder file SHP, kemudian pada bagian koordinat sistem, isikan sistem koordinat TM3 sesuai wilayah masing-masing untuk pemilihan zonanya. Pada latihan kali ini kita menggunakan zona 49.1 ya, karena lokasinya berada di wilayah sana. Lalu klik OK, tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, akan muncul zona layer hasil dari tahapan pembuatan zona awal yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita klik Open Attribute Table untuk melihat isi atribut yang ada pada SHP zona layer ini. Akan ada kolom stdef, pstdef, count, min, max, no zone itu nomor zona, dan rp bulat, yang kesemuanya ini merupakan data-data penting nantinya dalam melakukan pembuatan peta ZNT. Kemudian kita akan lakukan input titik sampel. Klik kolom buat titik sampel, pilih buat layer dari file Excel, kemudian pilih file Excel yang menjadi pengisian hasil survei lapangan sebelumnya. Pada video pelatihan ini kita pilih folder file Excel, pilih table entry sampel ZNT, kemudian pilih sheet yang menjadi lokasi isian datanya. Kemudian klik add. Untuk isian sistem koordinatnya seperti biasa kita isikan 49.1 ya. Klik OK dan tunggu sampai proses selesai.
Setelah proses selesai, akan muncul layer titik sampel dan kemudian kita klik open attribute table untuk melihat isi datanya ya. Perhatikan bahwa kolom isian pada Excel sudah terinput pada layernya. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan peta ZNT, pada satu zona minimal terdapat 3 titik sampel. Kita pastikan kembali persebaran sampel pada peta yang telah kita buat. Oh ya, sebelum itu kita akan tampilkan peta citranya terlebih dahulu. Ambil di folder image. Nah, pilih yang latihan.ecw, kemudian klik add. Sudah tampil. Untuk mempermudah analisanya, kita holokan saja warna dari zona layernya. Seperti pada gambar, saya pilih warna merah dengan outline 1. Ini gunanya untuk mempermudah analisa teman-teman aja ya. Ini saya holokan. Nah, ini titik sampelnya warnanya saya ganti, misal kuning. Oke, pokoknya sesuai preferensi teman-teman aja deh. Yang penting jelas dan mempermudah teman-teman untuk melakukan analisa. Kemudian kita akan mengatur angka pembulatan pada informasi nilai tanahnya. Klik kanan titik sampel, pilih properties, kemudian pilih tab fields, cari field nilai seperti yang ditunjukkan pada gambar. Field nilai ini nantinya akan berisikan informasi mengenai nilai-nilai tanah pada tiap sampelnya. Kemudian pada number format kita klik atur ke 0, klik OK dan OK. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai simpangan baku rata atau bisa disebut juga standar deviasi pada masing-masing zona, di mana standar deviasi ini merupakan hasil analisa secara statistik untuk melihat bagaimana kewajaran atau keseragaman sebaran nilai sampel yang terjadi pada setiap zona. Semakin tinggi nilai dari standar deviasi di suatu zona, maka mengindikasikan bahwa sebaran nilai sampel yang ada pada zona tersebut tidak wajar, atau ada data outlier yang seharusnya tidak berada di suatu zona tersebut. Untuk mulai menghitung, kita klik tab Hitung ZNT. Pada isian zona layer, pilih file SAP zona awal yang telah kita buat pada tahapan sebelumnya. Kemudian pada isian tab titik sampel, pilih file SAP titik sampel yang telah kita input tadi. Kemudian untuk model pewarnaan, karena ini menghitung standar deviasi, kita menggunakan pewarnaan standar deviasi terlebih dahulu. Seperti pada gambar, teman-teman bisa lihat di folder file pewarnaan, kemudian pilih model pewarnaan standar deviasi. Kemudian klik add. Nah, untuk pembulatan kita isikan 1000. Lalu klik OK. Tunggu sampai proses selesai. Nah, muncul. Kemudian teman-teman perhatikan pada simbologi warna di bagian kiri. Untuk warna merah muda merupakan zona yang bernilai standar deviasi lebih dari 50%. Warna biru tua bernilai 30-50%, warna hijau 20-30%, dan warna biru muda di bawah 20%. Toleransi nilai standar deviasi pada setiap zona berbeda-beda, tergantung skala yang teman-teman akan buat. Untuk skala 1:25.000, nilai standar deviasi maksimal berkisar 30%. Untuk skala 1:10.000 berkisar 25%, dan skala 1:2500 berkisar 20%. Untuk latihan yang kita lakukan ini menggunakan skala 1:25.000, sehingga untuk zona yang nilai standar deviasinya melebihi dari 30%, maka perlu kita lakukan analisis ulang nih teman-teman terkait persebaran nilai sampelnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan labeling terlebih dahulu pada tiap layer yang sudah ada. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis terhadap peta ZNT yang akan kita buat. Contohnya seperti memunculkan nilai pada setiap titik sampel yang telah kita peroleh.
Kemudian kita pilih tab label, pilih label manager, aktifkan cek pada titik sampel. Kemudian pada tab default kita rename menjadi nomor titik. Rename class, klik kanan. Nah, kita ganti namanya menjadi nomor titik. Dan oke. Kemudian pada tab fieldnya kita definisikan mana yang akan menjadi nomor titik. Sesuaikan ukuran huruf maupun ketebalan sesuai preferensi teman-teman aja. Kemudian untuk peletakan kita pilih yang top center only. Berarti dia ditaruh di atas dari tiap titik sampel. Lalu selain informasi nomor titik, kita juga akan menampilkan informasi nilai tanah dari tiap sampelnya. Caranya, kita klik tab titik sampel di atas, kemudian pada add label class isikan nama fieldnya. Di sini kita namakan nilai ya teman-teman. Kemudian definisikan file tersebut pada data isian nilai sesuai yang ada di data atribut titik sampelnya. Sesuaikan ukuran dan ketebalan huruf sesuai preferensi teman-teman. Kemudian pada placement properties, pilih yang bottom center only. Berarti dia ditaruh di bawah tiap titik sampel. Kemudian pada zona layer, kita akan menampilkan informasi nomor zona dan nilai RP bulatnya. Kita rename dulu menjadi nomor zona. Pada isian label field, definisikan sesuai pada isian data atribut nomor zona. Oke. Sesuaikan ukuran dan ketebalan huruf sesuai preferensi masing-masing. Kemudian kita tambahkan informasi RP bulat pada add label class. Kasihkan RP bulat. Klik add. Kemudian sesuaikan pendefinisian labelnya, pilih RP bulat. Seperti biasa, font, ketebalan sesuai preferensi masing-masing. Klik OK. Nah, muncul ya teman-teman ya. Oke, sepertinya ada kesalahan peletakan informasi nilai tanah pada tiap sampelnya ya teman-teman ya. Kita kembali ke label manager, pada bagian nilai pilih yang bottom center only. Lupa ya tadi belum di setting. Kemudian lakukan juga untuk field RP bulat, karena tadi sepertinya belum kita cek peletakannya. Pilih sesuai preferensi masing-masing, kemudian klik OK. Perhatikan pada setiap informasi yang disajikan. Apabila dirasa sudah lengkap dan mudah dilihat, maka kita akan menuju tahapan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan melakukan copy pada zona layer untuk mempermudah dalam melakukan analisa. Layer hasil kopian tadi bisa kita holokan untuk mempermudah kita dalam menganalisis dengan menampilkan citranya tanpa harus menghilangkan informasi yang telah kita tampilkan pada tahapan sebelumnya tadi. Selanjutnya, zona layer yang awal tadi kita uncheck bisa dinyalakan ceknya kembali apabila kita ingin melihat berapa nilai standar deviasi pada tiap zonanya.
Kita langsung klik kanan pada zona layer, pilih copy, kemudian pada tab layers teman-teman bisa klik, lalu paste layer. Kemudian pada zona layer hasil kopian tadi kita klik kanan, pilih properties, lalu pada tab simbologi kita pilih yang single fitur, single symbol. Kemudian kita holokan pemilihan warna sesuai preferensi masing-masing. Di sini saya pilih warna merah dengan ketebalan 1,5. Lalu klik OK. Selanjutnya kita cek kembali terhadap seluruh informasi yang telah tampil pada layar. Apakah sudah sesuai dan memudahkan kita dalam melakukan analisis. Ini sesuai preferensi teman-teman aja ya, karena kan setiap orang beda tuh, dia mungkin dari segi pewarnaan seperti apa gitu. Bebas, yang penting intinya itu memudahkan kita dalam melakukan analisis. Kalau saya di sini tuh saya gedekan lagi ukuran titik sampelnya. Kita pilih label manager. Kan nilainya yang ditampil pada gambar ini sepertinya kurang gede ya ukuran hurufnya. Yang saya gedekan. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan RP bulat, nilai pada sampel, nomor titik sampel. Artinya sudah. Pada tahapan ini kita akan melakukan analisis terhadap sebaran nilai sampel pada setiap zona yang memiliki nilai standar deviasi lebih dari 30%. Analisis yang dilakukan juga mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain terhadap entry data hasil surveinya apakah sudah sesuai atau belum, kemudian melihat keseragaman persebaran nilai sampel pada setiap zona, dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan coba menganalisis dari tiap nilai sampelnya, apakah ada terjadi kesalahan entry data atau tidak. Oke, kita analisis dulu pada zona yang memiliki nilai standar deviasi paling tinggi, yaitu pada zona warna merah muda ini ya teman-teman ya. Tinggi dia nilainya lebih kisaran 50. Untuk sampel nomor 2 nilainya ratusan ribu, 36 jutaan. Yang 12 itu 110 ribuan. Sampel nomor 34 111 ribu. Nah, ini dari keempat sampel dalam zona ini tuh kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman, kok yang sampel 36 ini dia nilainya bisa sampai 1 jutaan, sementara yang lainnya hanya berkisar ratusan ribu. Kita bisa menganalisis, istilahnya menduga bahwa mungkin ini bisa saja terjadi kesalahan input pada nilai sampelnya. Dan kita cek Excel-nya. Kita lihat di pengisian data sampel ternyata ada salah input. Nah, yang dia harusnya itu 575 juta terinput menjadi 5,7 miliar ya.
kelebihan nolnya 1, teman-teman. Nah, di sini letak kesalahannya. Kemudian kalau sudah save, kita kembali ke data spasialnya. Kemudian kita remove dulu layer titik sampel yang salah tadi. Cara klik kanan, kemudian remove. Kemudian kita lakukan seperti tahapan input titik sampel yang telah dilakukan sebelumnya. Buka file Excel-nya, pilih sheet-nya menjadi pengisian data, koordinat sistem seperti biasa 49.1, lalu klik OK, tunggu sampai proses selesai. Oke, sudah muncul. Nah, ini kita ubah lagi sesuai preferensi teman-teman aja untuk memudahkan analisa. Oke, sudah kelihatan ya sebaran titik sampelnya. Kemudian kita perlu menampilkan informasi nilai sampel dan nomor titiknya. Lakukan sama seperti tahapan sebelumnya yang telah kita lakukan tadi. Kita rename pada bagian titik sampel jadi nomor titik. Klik OK. Kemudian definisikannya nomor titik di nomor. Aturan font sesuai preferensi masing-masing, kemudian pilih top center only. Apply. Oke. Nah, kemudian kita mau menambahkan field nilai. Pada label class kita klik nilai. Nah, pada nilai definisikan field sesuai data nilainya pada Excel. Nah, ini untuk pengaturan hurufnya saya warna merahkan, dan ini pilih yang bottom center only. Lalu klik OK. Oke, sudah muncul. Oh ya, ini yang untuk field nilai kita ubah agar menghilangkan digit desimal di belakang koma. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, yang sampel nomor 36 yang tadinya nilainya jutaan jadi ratusan ribu, jadi 106.061. Kemudian kita lakukan langkah hitung standar deviasi sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Pilih file SAP zona layer, pilih SAP titik sampelnya, kemudian untuk model pewarnaan sama seperti tadi, kita pilih yang file pewarnaan, pilih yang standar deviasi. Untuk penggulatan sama kita isi 1000. Klik OK, tunggu sampai proses selesai. Nah, muncul nih. Nah, itu teman-teman bisa lihat yang tadinya zona yang warna pink itu dia berubah menjadi warna biru muda. Berarti nilai standar deviasi pada zona ini dia berkisar antara 0 sampai 20%. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis kembali zona yang memiliki nilai standar deviasi yang masih lebih dari 30%. Kita lihat di sini masih 2 ya. Oh ya, sebelumnya saya coba matikan dulu label zona layer yang hollow ini agar tidak double tampilan informasinya. Teman-teman bisa lakukan klik kanan pada layer SAP-nya. Kemudian properties, pada label uncheck label features in this layer. Nah, udah hilang. Yang tadinya nomor zonanya tuh dia double kan ya, sekarang jadi 1 aja. Oke, selanjutnya kita lihat 2 zona yang berwarna biru tua ini teman-teman, terkait sebaran nilai sampelnya. Kita select, nah 2 zona ini kan
Nah, kemudian kita cek dulu zona yang di bawah. Ada 3 sampel, teman-teman. Nomor 35, 40, dan 38. Sebelumnya kita matikan dulu zona layernya ada standar deviasinya untuk melihat penampakan citranya. Kita lihat pada 3 sampel kita tampilkan citranya, lihat penampakan di sekitar titik sampelnya. Ini dia kayaknya ada di sekitaran kompleks rumah ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita pisahkan dulu si sampel 38 ini ke zona tersendiri. Kita start editing, pilih layer yang mau diedit. Jangan lupa menggunakan cut polygon tool. Kita lihat, kita delineasi berdasarkan penampakannya. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia di kompleks rumah itu. Oke, sudah saya jadikan zona tersendiri terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menggabungkan si zona 38, si sampel 38 ini ke zona buffer jalan. Jadi kita klik tab buat zona awal, klik merge. Nah, pilih yang akan menjadi gabungannya. Si zona yang tersendiri ini jadi gabungannya. Lalu klik OK. Nah, dia bergabungan. Jadi satu dengan zona yang buffer jalan. Jangan lupa save edit lalu stop editing. Kemudian kita pindah ke zona yang di atasnya. Ini yang ini teman-teman. Oke, kita lihat bahwa terdapat 4 titik sampel pada zona ini, zona nomor 13. Ini sampel 32, 27 dengan nilai sekian, 25 nilai sekian, dan 27 nilai sekian. Ini kita lihat nih, ternyata sampel 32 tuh nilainya relatif jauh berbeda dengan ketiga sampel yang lain. Kemungkinan ini bisa saja harusnya beda zona teman-teman. Jadi kita pisahkan. Kita select dulu zonanya yang mau dipisah. Gunakan cut polygon tool. Lakukan pemisahan. Contoh misalnya di sini ya yang jadi batas pemisahnya. Kita digit. Kita lihat. Jadi ada 2 zona seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian setelah selesai, kita akan mencoba kembali menghitung nilai standar deviasi. Klik tab hitung ZNT, pilih zona layernya, pilih titik sampelnya, pewarnaan sama seperti tadi yang pilih standar deviasi, bulatan kita isi 1000 dan klik OK sampai proses selesai. Nah, kita lihat zona yang tadinya berwarna biru tua dan memiliki nilai standar deviasi lebih dari 30% menjadi berwarna biru muda dan nilai standar deviasinya menjadi di bawah atau sama dengan 20% teman-teman. Namun perlu dicermati bahwa melakukan penggabungan dan pemisahan zona ini memiliki konsekuensi terhadap jumlah persebaran titik sampel pada setiap zonanya. Ada zona yang tadinya memiliki 3 sampel, kemudian ketika dipisah titik sampelnya, maka titik sampelnya berkurang 1, sehingga perlu dicek kembali tuh teman-teman. Karena aturan minimal jumlah titik sampel pada setiap zona itu 3 ya, seperti yang kita ketahui pada juknis. Untuk satu zona itu minimal terdapat 3 titik sampel. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi ulang lagi terhadap persebaran sampelnya, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahap pewarnaan 8 kelas ZNT.
Di sini kita lihat bahwa nilai standar deviasi pada masing-masing zona itu sepertinya sudah berada di kisaran di bawah 30% ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari simbologi warnanya hanya tersedia biru muda dan hijau. Jadi dia sudah memenuhi, karena skala yang akan kita buat ini yang 1/25.000 ya teman-teman ya. Dan kita lakukan penghitungan, pilih zona layer, pilih titik sampel. Nah, untuk mode pewarnaan pilih yang 8 kelas ZNT ini, karena nilai standar deviasi dianggap sudah memenuhi ya teman-teman ya. Untuk pembulatan kita isi 1000, lalu klik OK, tunggu sampai proses selesai. Nah, ini nilainya hijau semua, warnanya hijau semua, karena kita lihat di persebaran nilai tiap kelasnya itu dia yang hijau 0 sampai 3.500.000, sementara kan nilainya ini berada di kisaran itu semua ya, jadi warna hijau. Nah, perlu kita ganti ke natural bricks dengan klasisnya 8, klik OK. Kita lihat sebarannya jadi lebih merata ya teman-teman ya. Nah, kita klik apply, klik OK. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk zona yang berwarna merah itu nilainya paling tinggi ya. Dia 1.323.000. Itu ada yang satu lagi zona buffer jalannya 1.386. Semakin dia menuju hijau, maka nilai di zona tersebut semakin kecil ya, semakin murah ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya terkait pelatihan pembuatan ZNT ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa meningkatkan lebih lagi kompetensi terkait pembuatan peta ZNT untuk teman-teman semua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat nilai tanah? Apa sudah paham? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang tersedia di link. Ditunggu masukan konten edukasi nilai tanah berikutnya. Sampai jumpa!